Nama saya Cecilia Desmawati Rarabulaan dengan NIM 1120218202 dari Prodi PKUD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan etika Kristen terhadap transhumanisme. Jadi, transhumanisme didefinisikan sebagai gerakan untuk memodifikasi tubuh manusia dengan berbagai teknologi dan perkembangan saintifik. Modifikasi ini bertujuan untuk membuat manusia memiliki kemampuan, kekuatan, dan ketahanan yang luar biasa dalam aspek fisik, psikologi, dan biologis. Transhumanisme juga menjunjung tinggi semangat teknisnya, yaitu suatu paham yang melihat bahwa teknologi sebagai solusi dari semua manusia di dunia atau permasalahan yang dihadapi oleh manusia di muka bumi. Menurut Francisca Fernando menjelaskan bahwa transhumanisme bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Fernando menjelaskan bahwa di masa depan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia dapat diselesaikan dengan adanya teknologi. Contohnya yaitu mengembangkan teknologi medis untuk kesehatan manusia dan menciptakan jenis transportasi untuk mempermudah manusia pada zaman sekarang. Nah, dari penjelasan tentang pengertian transhumanisme, jadi dapat disimpulkan bahwa transhumanisme adalah sebuah cara pandang di mana kehidupan manusia masa depan yang menggantungkan diri pada kecanggihan teknologi. Adapun pandangan dari transhumanis tentang transhumanisme yang menjanjikan untuk menyingkirkan kemerosotan, keterbatasan, dan penyakit dan kematian dari hidup manusia dengan menggunakan teknologi. Akan tetapi dari sudut pandang kekristenan, pandangan kekristenan bahwa keterbatasan, kemerosotan, dan penyakit serta kematian itu hanya dapat ditaklukkan oleh Tuhan saja. Seperti yang difirmankan Tuhan pada Kejadian 3 ayat 19 yang berbunyi, bagian terakhir dari penghakiman Allah kepada manusia adalah manusia akan kembali menjadi debu. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor pendukung sebuah perkembangan dalam suatu komunitas manusia yang mengarah pada kemajuan yang berdampak bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan, sains, teknologi merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Kekristenan dalam hal ini menerima akan perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi karena pada dasarnya akal budi ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah itu sendiri. Seperti yang berbunyi pada Keluaran 35 ayat 31 yang berbunyi, Allah sendirilah yang menciptakan manusia dengan akal budi, pengetahuan, dan pengertian dapat melakukan segala pekerjaan yang dilakukan manusia di bumi. Dari sini kita lihat bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki adalah pemberian atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Pengetahuan yang Allah berikan kepada kita ada keterbatasan, bukan hanya ingin menyerupai Allah itu sendiri. Seperti pandangan transhumanisme yang mengandalkan teknologi di masa depan. Akan tetapi sebenarnya teknologi sangatlah penting bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Akan tetapi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kita hadapi saat ini, meskipun di masa yang akan datang dan masa yang saat ini, itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita lakukan saat ini itulah yang menentukan masa depan kita. Seperti firman Allah pada Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, segala sesuatu yang diperbuat manusia harus dilandaskan akan rasa takut, hormat, dan taat akan Allah. Jadi tetaplah bertekun dan menaati firman Allah, karena daripadanya lah keselamatan dan kesehatan itu berada.